Ini kalau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya sampaikan dulu, ada yang tidak masuk? Ada yang masuk? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ada beberapa pertanyaan nih. Pertama kita belajar mengenai sebelum kita masuk ke materi, saya tanya yang pertama, apakah kalian melakukan pembukaan latihan? Oke, coba ada keterangan siapa yang melakukan pembukaan? Oke, kami ya. Melakukan pembukaan apa? Pembukaan gambar itu adalah orang saya di dulu. Terus apakah alat ukur yang kalian pakai itu sudah sesuai? Sudah ya tadi ya. Kalau untuk indikator menggunakan gelang, kalau nanti terus yang berikutnya kan kita kalau mengukur panjang benda itu ada beda-beda ya alatnya apa aja? Ada mulai lagi ada sabong lagi di kilometer. Nah, nanti kalau kita mengukur berarti kita menyesuaikan dengan apa yang kita ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jadi pembelajaran pagi ini tujuannya yang pertama ya kalian dapat menjelaskan mengenai pengukuran. Jadi yang pertama kalian belajar ini pertama dapat menjelaskan pengukuran. Terus yang kedua ini kalian dapat mendefinisikan macam-macam alat ukur sesuai dengan besarannya. Yang kedua, macam-macam ukuran kan ada berapa? Ada ukurannya, masa, waktu, suhu, dan yang lainnya. Yang ketiga, nanti kalian dapat menggunakan beberapa alat ukur ya, alat ukur panjang, alat ukur masa, dan alat ukur nanti itu ya, nanti kalian melakukan pengukuran menggunakan alat ukur panjang, alat ukur masa, dan alat ukur suhu yang suhu di sini ya, jadi dengan memperhatikan apa penting, kemudian ketelitiannya dan ketepatannya. Dan yang terakhir nanti dapat menganalisis data hasil pengukurannya. Pengukurannya tepat atau tidak, akurat atau tidak. Nanti kalian bagaimana analisis di dalam RKPD yang dibentuk pada peserta di bulan kedua. Ini selanjutnya, yang saya kasih beberapa gambar ini beberapa pembahasan kemudian kalian akan menggunakan pikiran kalian. Oke, yang pertama, gambar yang pertama ini pertama apa ya? Yang paling adalah sebab ini kita jadi di sini mengukur yang pertama buku
Terus yang kedua, ya, mengukur menggunakan risiko yang diukur ada 4 kubis ya. Kemudian yang berikutnya, ya sudah menimbang ayat. Berarti apa yang ditimbang dari ayat ya? Menggunakan ayat tidak. Terus yang berikutnya, ini ya tinggi berarti menggunakan terus yang berikutnya ada dan ya menimbang derajat berarti menggunakan ya baca atau menadi badan tadi menggunakan adalah satunya sentimeter ya. Kami kemudian menentukan masa dia dalam bulan. Dan yang terakhir merumuskannya juga gimana? Termometer satunya adalah Celsius kalau biasanya itu sembilan. Tapi di tempat lain biasanya menggunakan untuk selanjutnya jenis-jenis pengukuran itu ada pengukuran langsung, ada pengukuran yang tidak langsung. Kalau pengukuran langsung sebenarnya yang kita ukur. Kalau pengukuran langsung, sedangkan pengukuran yang tidak langsung kita menggunakan apa? Kalau yang tidak langsung, yang tidak langsung. Ya. Terus jika pengukuran tidak langsung dari posisi kesalahan yang pengukuran besaran dengan cara melakukan besaran yang lainnya jadi digunakan beberapa hadis kalau berkabut dan sementara hanya merupakan operasi pembagian atau pembagian dari hasil pengukuran terus yang kedua berdasarkan banyaknya pengukuran juga ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Kalau tunggal berarti pengukuran satu, nah itu bisa saja ya. Kalau pengukuran berulang itu apa? Dilakukan berkali-kali. Nanti kita coba menggunakan alat itu. Ini yang terakhir alat pengukuran itu menggunakan termo. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ada? Oke, kalau ada pertanyaan, ini saya pokoknya pada dan bagian kalau apa sih apa kita kemudian kelompok delta ya kemudian ada sedikit kelompok epsilon. Oke, bagi saya bagi delta bagiannya. Sekarang video pembelajarannya di situ ada dari video pembelajaran yang sudah saya share. Di situ ada simulasi penggunaan Jalisol, ada simulasi penggunaan menggunakan
Ada pertanyaan juga? Kalau ada pertanyaan bisa kalian boleh langsung menghubungi bersama. Apa yang pertama itu ya, terus lembaga menggunakan pegawai tersebut dan ya ini silakan diukur sesuai petunjuk di LKPD ya. Kalau bingung sekarang bertanya. Daripada kami datanya silakan sesuai dengan itu ya. Nanti ya misalnya jika sholat tadi dipakai kalau yang ya. Sekali dan posisi berikutnya ya. Ya. Kalau sudah nanti kita coba praktekkan. Walaupun menggunakan neraca Compass dan neraca digital sudah selesai ya. Yang dibaca setelahnya berapa derajat?
Yang lainnya sekarang diperhatikan presentasi dari kelompok apa ya? Oke, yang pertama di bagian yang pertama nih. Jadi hasil ini sebenarnya dari kelompok apa? Kelompok pertama dari panjangnya itu berada yaitu kelompok pertama mendapatkan 20, untuk para penyerta dapat kelompok 1, terus kita menjadi kelompok 1. Yang ketiga sama lagi tandanya sama, terus yang terakhir beda, yang sama-samanya dapat 20 cm, terus yang sama-samanya ini dapat 0,2, bisa 20,2 cm. Terus ukuran yang pakai mikrometer, yang ukuran sama-samanya 19 cm, terus di dalamnya 30 cm. Jadi 19,20 cm. Ukuran selanjutnya berapa 19 lagi, terus selanjutnya 2,20. Ukuran ketiga di 13 cm, terus selanjutnya di 0,25, ini 19,25 cm. Selanjutnya ada 19 cm lagi, terus di selanjutnya 30 lagi dari awal 20. Yang kelima sama juga di 16 cm, terus selanjutnya 0,30 cm. Selanjutnya di ukuran diameter cm bisa utamanya selanjutnya dapat 0,23 cm, jadinya 9,23 cm. Ukuran selanjutnya sama 9,23 cm lagi, dan ukuran yang terakhir memang mikrometer itu dari awal lagi ukuran yang pertama 0,22 cm di skala selanjutnya 9 cm di skala pertama, jadinya 9,22 cm. Menggunakan kata omong dan nada istilahnya juga kita menggunakan kata omong dengan 10 kata dari kata istilah 2,80 manikan ini dirasakan misalnya dapatkan juga gunakan formula X sama dengan 1/X apa X kali 5 SI kuadrat kurang 5 SI kuadrat per X kurang 1 1/5 kali kurang 1/5 Dari kelompok apa ya? Bisa dilihat tadi hasilnya berapa? Ya, ya hasilnya 20,12 ya, jadi plus minus 0. Jadi hasil akhirnya ya, hasil akhir dari kelompok apa ya, rata-rata pengukurannya 20,12 plus minus
Nanti teman-teman belajarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Oke, yang memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan hasil kelompok kami. Yang pertama, hasil pengumpulan dan masalah pada sisi lembaga itu 20,1 mm, sedangkan penggunaan instrumen itu sekitar 19,25. Diameter sisi lembaga penggunaan dan masalah 10,9, sedangkan penggunaan mikrometer 10 itu sekitar 9,23. Analisis data pengukuran. Dari hasil pengukurannya, alat mana yang lebih teliti untuk mengukur panjang sisi kubus lembaga dan panjang sisi lembaga. Dari alasannya, kalau menurut kelompok kami itu mikrometer 10 karena alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Yang kedua, untuk mengukur diameter sisi dan lembaga alat ukur mana yang lebih teliti berikan alasannya. Sama seperti tadi, nomor 1 yaitu mikrometer 10 karena alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Untuk nilai rata-rata hasil pengukuran dari kelompok kami yaitu 20,12 mm. Sedangkan ketidakpastian pengukurannya itu 0,165. Jadi 20,12 kurang dari 0,165. Untuk pengukuran menggunakan neraca Aufhaus dan neraca digital, lembaga itu sekitar neraca Aufhaus itu sekitar 52,005 kg dan neraca 52,005 kg, neraca digital 33,86 kg. Untuk tepung kelapa 53,4 gram dan untuk neraca digital 61,30 gram. Analisis data pengukuran. Dari hasil pengukurannya, alat ukur mana yang lebih teliti untuk mengukur massa kubus lembaga dan berikan alasannya. Kalau menurut kelompok kami itu neraca digital karena sudah tertera angkanya dan hasilnya, karena memiliki tingkat ketelitian 0,1 kg. Untuk pengukuran suhu menggunakan termometer, suhu air keran 30 derajat Celcius, suhu air dingin 12 derajat Celcius, dan suhu air panas 77 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alat ukur waktu kita gunakan apa? Kemudian anomi. Terus apa lagi? Jam dinding bisa menunjuk waktu, tidak bisa. Nah itu alat ukur waktu. Kalau alat untuk mengukur suhu, terus yang lain untuk mengukur kuat arus listrik bisa menggunakan kalau mengukur tenaga listrik pakai wattmeter ya, dan alat listrik yang lainnya. Jadi penggunaan alat ukur itu menyesuaikan dengan apa yang diukur. Apakah dia mengukur panjang, apakah dia mengukur massa, waktu, suhu, watt, arus, itu menyesuaikan dengan penggunaannya dan apa yang diukur. Jadi harus sesuai dengan alat
Kita sekarang silakan mendengarkan video form yang sudah saya share soalnya ya. Kemudian di situ kan ada 10 soal pilihan ganda atau multiple choice, silakan dikerjakan. Nanti diisi di situ ada nama kelas sama soalnya. Soalnya ada 10. Oke, yang tidak bisa masuk silakan kerjakan soal kelompoknya. Oke, ini kan pembuatan. Nanti di depan kita bahas mengenai energi dan perubahan bahannya. Sehingga apa energi? Iya. Nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk kegiatan hari ini kalian sudah paham mengenai pengukuran? Sudah paham menggunakan alat-alat tertentu? Menggunakan alat tertentu sesuai dengan apa yang berikutnya? Kalau sudah paham, kita tutup kegiatan hari ini dan doa sekalian. Jadi ini kalau tidak